Kartika Putri, artis berusia 31 tahun ini 13 Juli lalu melaporkan 7 oknum tidak bertanggung jawab atas dugaan penggelapan sertifikat tanah warisan milik mendiang ibunya senilai 10 miliar. Kejadian tersebut bermula setelah 1 tahun ibunya meninggal. Kartika dan saudaranya membereskan baju-baju ibunya, namun mereka menyadari sertifikat tanah dan bangunan tersebut tidak ada di berangkas. Setelah dicek notaris, ternyata sudah ada surat kuasa atas nama Kartika dan saudaranya sehingga mereka menduga adanya indikasi mafia tanah. Perempuan yang menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 2018 dan sedang mengandung anak kedua berjenis kelamin perempuan berusia 7 bulan ini mengaku setelah hamil menjadi lebih drama dan galak ke suami karena merasa suaminya cuek. Bagaimana perjuangan Kartika Putri menghadapi kasus mafia tanah di tengah kehamilannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang kita sudah bersama dengan Kartika Putri, masih juga bersama pesulap merah. Kita mau lanjutin obrolan ya. Tapi kita kira dia mau bongkar apa isi perut aku. Ada babynya. Ini postingan yang pertama. Kita mau tanya update dan mungkin kita bisa belajar juga dari kejadian yang sempat menimpa Kartika Putri ya, soal sertifikat almarhum mamanya gitu ya, yang tiba-tiba udah ada di notaris saja, udah mau dijual. Gitu ya. Itu awalannya gimana sih sebetulnya? Jadi awal mulanya kan memang almarhum mama meninggal 1 tahun yang lalu. Nah, memang kan sebenarnya kita tuh anak-anak mama 3 orang, yaitu ahli warisnya, memang tidak pernah fokus mengurus itu semua. Kita masih berduka dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, pada saat 1 tahun mama meninggal, kakak aku yang pertama kali mikir kayak, kita yuk barang-barang mama, pakaian semua kita sedekahkan, bagikan gitu. Salah satunya yaitu mengecek surat-surat di dalam brankas. Nah, memang brankas itu kan mama kan orangnya bukan yang tertutup kan, apalagi sama orang dalam rumah. PIN ATM pun sama orang yang terpercaya dia pasti tahu gitu. Singkat cerita, pas dibuka ternyata nggak ada sertifikatnya. Dan kita tanya sama salah satu orang yang di rumah yang kita percayakan juga gitu. Lalu ditanya, pokoknya proses panjang pertanyaan, akhirnya mengakulah bahwa sertifikat itu tidak ada. Kita tanya ada di mana, sampai diusut-usut ternyata sudah nyampe ke oknum notaris dan sudah dibuat yang namanya akte kuasa jual. Aku sampai datengin ke oknum notaris, makanya aku bilang yang harus diberantas tuh. Aku juga setuju sama kasus-kasus yang sekarang lagi viral gitu, karena kalau satu oknum notaris ini bisa berkembang menjadi ratusan korban. Oknumnya satu nih Kak Feni, tapi kan dia bisa mencelakai banyak korbannya. Makanya aku juga setuju kayak Kak Nirina bilang, masa cuma tuntutannya segitu? Masa tuntutannya cuma segitu? Betul, karena satu orang oknum ini bisa korbannya banyak. Nah, ya udah, kita kaget, kita temuin oknum notaris tersebut, tatap muka langsung. Saya bilang, pernyataan kamu di surat akte kuasa jual bahwa kamu berhadapan langsung dengan ahli waris. Apa kamu pernah ketemu saya? Ini kakak saya lagi, apa kamu pernah ketemu? Oh, nggak pernah. Bahkan bikin akte kuasa jual itu by phone. Kok bisa begitu? Kan padahal kalau prosedurnya biasanya kan harus ada foto ya? Harus ada foto, tanda tangan. Pada saat aku tanda tangan juga, seandainya dia harus, kalau notaris yang bener ya, harus ada foto yang dilampirkan pada saatnya, nanti. Gitu kan? Itu yang benar. Nah, ini yang oknum itu ternyata proses pembuatannya itu by phone. Jadi cuman saya butuh akte kuasa jual nih atas nama ininya, dia kirim by foto KTP-nya aja gitu. Berarti malah praktek dong tuh ya? Iya, itu tadi oknum, kita bilang oknum tadi gitu. Makanya sampai sempat seperti itu, ternyata berpindah tangan. Udah berpindah tangan tuh sertifikat? Jadi yang bikin oknum notaris yang ini pindah lagi ke oknum notaris yang lain. Gitu. Tugasnya apa oknum notaris yang satu? Untuk melakukan transaksi jual beli. Bahkan ini kadang-kadang ditradingkan, kayak digadekan gitu loh. Oh gitu? Ada juga. Ini berteman nih, ini mah itu? Ya, satu oknum sih biasanya ya, yang kayak gitu. Makanya yang aku pikir adalah, aku kenapa speak up juga, ini biar menjadi pembelajaran untuk semua masyarakat juga gitu ya, yang ternyata korban oknum-oknum seperti ini tuh banyak sekali. Aku aja, kayak aku, Kak Nirina, ada Kak Tamara juga ya, yang berani speak up sebagai public figure aja, mereka berani giniin gitu. Gimana orang-orang kecil yang mungkin edukasinya nggak tahu mau lari kemana, mau lapor kemana gitu. Karena pada saat aku belum lapor itu, aku udah kasih waktu 1 bulan Kak Feni. Ada oknum yang tahan sertifikat aku itu, yang oknum notaris lainnya, dia nggak mau pulangin. Padahal kita udah kasih bukti, kita ahli waris, ini KTP bukti semua. Gak ada kuasa jualnya. Jadi dia keep it sertifikat itu, dia nggak mau pulangin sama sekali sebelum aku datang ke kantor polisi dan aku viralkan kasus ini.
Akhirnya sekarang udah dibalikin? Nah, pada saat aku datangin kantor polisi, tengah malamnya dia baru mau pulangin setelah 1 bulan kita berlarut-larut gitu. Padahal kita bilang mau ditebus berapa, uang yang dipakai berapa, kita udah kekeluargaan banget gitu. Tapi ternyata mereka lebih takutnya karena viralnya, bukan karena etikat baiknya. Makanya untuk kasus pelaporan juga aku masih serahkan kepada wali dari kita semua, bagaimana mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya mau lanjut, alasannya apa? Agar tidak ada korban-korban yang berikutnya sih sebenarnya. Setelah dia balikin dia ngomong apa gitu nggak? Jangan diviralin. Oh nggak ada. Iya dia bilang gitu. Bahkan ya mereka bilang kalau sampai kamu keluarin foto kita nanti bisnis saya kayak gimana. Saya bilang kalau bisnis kamu selama ini benar ya don't worry, nggak usah takut. Terus sampai dia bilang juga kita bisa laporin juga. Oh saya bilang silakan mau laporin nggak apa-apa. Yang penting kan memang yang apa saya bongkar, apa yang saya ungkap ini benar-benar fakta. Dan aku cuman nggak kepingin ada korban baru gitu. Itu aja sih Kak Feni. Jadi yang perlu diwaspadai sekarang itu adalah sertifikat itu simpan di tempat yang benar, pinnya jangan dikasih ke orang yang bukan keluarga. Kadang-kadang mereka juga bisa bikin lapor dan sebagainya. Makanya ketika mempercayai orang lain untuk menjual atau mencari notaris, itu benar-benar harus cerdas. Jadi pada saat datang ke notaris, cek notarisnya. Kadang-kadang di Google juga udah keluar kok yang mana yang bermasalah, mana enggak gitu ya. Atau kita cek di tempat yang benar-benar legalitas hukumnya bagus atau enggak. Yang kedua, pada saat menyerahkan sertifikat, jangan pernah menguasakan siapapun. Serahin sendiri. Iya, serahkan sendiri. Lalu ada foto bukti dari kalian. Kalian boleh kok foto kayak aku, Kak Feni aku titip ya, ini sertifikat foto aku. Ya, video kalau perlu ya. Video, foto ya. Kalau Kak Feni bukan penjahat kan harusnya nggak takut dong. Gitu. Jadi terus ada surat terima yang sah dengan legalitas yang sah. Dan juga transaksi itu harus langsung gitu, jangan diwakilkan. Kalau kita udah kasih kuasa, kadang-kadang orang yang nggak dikasih kuasa aja bikin kuasa sendiri gitu. Okay. Baik, yang berikutnya ini ada postingan yang update dari Kartika Putri, baru baby moon lagi tuh ya, ke Paris, ke Eropa. Bayi yang pertama baby moonnya ke Singapura mah. Luar negeri ya. Iya. Ini sebenarnya ini maunya baby atau maunya ibunya baby? Mau bapaknya. Mau bapaknya serius. Ini mau bapaknya karena nemenin bapaknya nonton bola. Oh, tapi kamu sebagai gantinya kamu minta dibeliin dompet sama apa itu ya? Apa? Oh enggak, beli sendiri. Kalau dibeliin ya berarti kan suaminya tahu diri. Untuk semua gadis yang suka nongkrong di kanal atau dekat Menara Sutet, hati-hati. Ibu hamil aja digodain Cela. Bercanda kan ya. Lagi hamil, Habib lagi ada undangan, terus sekalian dia juga hobi bola. Ya udah aku ikut daripada ntar dia ngajak yang lain. Betul sekali, setuju. Jajan ya. Tapi kamu katanya hamil kan, kalau kamu setiap hamil kan gitu kan, kamu suka menjajah gitu. Yang ini juga ya? Iya. Insya Allah berangkat tanggal 13 lagi ke London. Waduh, dalam rangka jauh-jauh apa ya? ini? Dalam rangka nemenin suami lagi. Aduh, alasan. Jalan-jalan dulu ya. Keren loh. Ya, emang kamu kalau setiap hamil emang suka dikasih hadiah atau emang kamu yang minta atau Habib? Alhamdulillah tuh kan Habib kan tahu aku kan ngurus anak-anak, hari-harinya di rumah udah nggak kerja gitu. Terus kita emang quality time berduanya susah Kak Feni gitu. Jadi akhirnya kenapa pergi berdua yaitu buat kita caranya kita untuk menjaga rumah tangga gitu. Oke, baik. Karena Habib tuh sebenarnya positif sih, posesif gitu, dan mau milikin aku juga sepenuhnya. Jadi ya aku harus pada saat di rumah buat anak-anak sekolah ini itu kita rincu. Pada saat kayak beberapa 3 bulan sekali kita pergi berdua ya benar-benar berdua. Nanti kelahirannya rencananya di rumah juga? Insya Allah, mau datang nggak? Boleh kan? Mau melakukan pembuktian apa? Dibongkar, beneran lahirnya di rumah apa enggak gitu ya? Karbo, tapi kalau kamu kan bilang, kan waktu kamu buka atau kamu viral kan, ada kan orang yang datang bilang, nah kamu nanti bisnis saya gimana? Iya. Kan bukan sama kayak dia juga nih, membongkar-bongkar dia nggak? Justru aku senang sama dia, kan banyak orang juga yang sosok jadi pahlawan wanita, pahlawan kesiangan gitu ya. Ternyata dia jualan obat yang sama, produk yang sama. Tapi itu bongkar bisnis orang lain. Jahat, itu jahat, namanya mati rezeki orang. Kalau dia fair, dia bongkar kedok orang, oknum-oknum yang jahat, tapi dia juga nggak buka praktek kan? Iya. Gitu. Nggak buka praktek kan? Dan dia gentle, dia berani ditemuin, ya kamu berani ditemuin head to head, terus dia berani pembuktian dan dia fair. Kalau dia salah, dia tutup channel. Oh gitu. Kalau aku udah salah, udah tersangka nggak masuk penjara. Oh gitu. Iya. Nah, itu sakti tuh. Sakti ya, sakti patut dipertanyakan tuh ada apa. Tapi ada hal yang kita belum pernah dengar nih dari pesulap Merah, bahwa dia tuh waktu SMP SMA itu ya,
Kamu dulu sempat jualan sosis, jualan mie Iya, apa segala iya. macam dan uangnya buat beli peralatan-peralatan sulap. Buat jajan sih. Buat jajan sebenarnya. Buat juga. jajan dan ya nabung buat beli alat sulap juga. Oh gitu. iya, Masya Allah. Karena yang dari orang tua tuh udah ngelarang banget buat sulap. Apa komentar orang tua kamu setelah melihat kamu begini? Rambutnya merah, bongkar-bongkar. Dan pas lagi Komen. kejadian kemarin Mas Ali Ruby. Bongkar